ada ledakan seperti pesawat terbang, warnanya itu meledak. Jelas banget. Kalau Mian udah bilang jelas banget, pasti bakalan terjadi. Ini lebih ke gempa sekitar 7,6, hampir 8. Bakal terlihat bulan ini atau bulan depan. Semoga nggak terjadi, ini jelas banget soalnya. Tiba-tiba ada yang teriak di pinggir telinga banget, woi. Nat nengok itu matanya, mukanya hancur, rambutnya kayak kebakar. Sahabat Muslim, di dunia pertelevisian dan di dunia sosial media, banyak sekali konten-konten paranormal, dukun, orang indigo yang mengaku-ngaku bahwa dirinya bisa berkomunikasi dan berhubungan dan berbicara dengan ruh orang yang sudah meninggal, bahkan yang sudah lama sekali. Mereka biasanya mewawancarai mengapa mereka dibunuh, atau juga mereka menyelidiki tentang bagaimana kronologi sampai kejadian tersebut terjadi. Mereka berkomunikasi dengan ruh tadi biasanya melakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menjadikan manusia sebagai mediator. Yang kedua, biasanya mereka menggunakan boneka jailangkung. Yang ketiga, mereka berkomunikasi langsung atau berinteraksi secara gaib. Nah, sahabat Muslim, semua yang mereka pertontonkan ini semua adalah sesuatu yang bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis. Kenapa? Karena di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99-100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'anni a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga saat datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia berkata, "Ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal soleh terhadap apa yang dulu pernah kami tinggalkan." Kemudian Allah mengatakan, sekali-kali tidak. Itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Nah, sahabat Muslim, dari sini jelas bahwa ruh tidak mungkin kembali ke dunia. Kaum muslimin, wahai sahabat Muslim, ketahuilah sesungguhnya yang mengabarkan kabar itu semua adalah sesosok setan yang dulunya menyertai orang tersebut ketika hidup. Dia adalah korin dari bangsa jin dan dia merupakan setan yang menyertai dan menemani manusia sepanjang hidupnya. Makanya dia mengetahui hal-hal detail tentang manusia tersebut. Nah, sahabat Muslim, ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa waqad wuqqila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah." Rasulullah bersabda, tidaklah di antara kalian kecuali disertai korin dari kalangan jin dan korin dari kalangan malaikat. Korin dari bangsa jin inilah yang selalu membantu dukun, orang indigo, dan paranormal dalam setiap atraksi mereka di hadapan manusia. Mereka inilah yang punya andil terbesar dalam acara-acara syubhat dan haram yang diadakan di konten-konten sosial media dan pertelevisian. Mereka ini biasanya datang atau mengorek-ngorek sejarah atau informasi di tempat-tempat bersejarah, di tempat-tempat angker dan lain-lain, hingga menimbulkan kekaguman di kalangan manusia seolah-olah peristiwa tersebut benar. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Az-Zaghabi. Dia mengatakan bahwa dan tidaklah itu terjadi melainkan dengan menghadirkan jin korin dari orang yang sudah meninggal tadi. Maka jin korin tadi akan berbicara sama percis dengan suara si mayit. Nah, kemudian dia akan mengabarkan berbagai berita yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang dan kerabat-kerabat dekat daripada orang yang meninggal tadi, karena sering mereka berinteraksi dengan si mayit. Nah, sahabat Muslim, sehingga ini membuat orang-orang yang mendengarnya dan melihatnya menyangka bahwa itu benar-benar ruh dari si mayit atau ruh orang yang meninggal tadi. Imam Az-Zaghabi kemudian mengatakan ini adalah kesyirikan yang sangat banyak terjadi pada zaman sekarang ini. Waliyazubillah. Nah, sahabat Muslim, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang atau kejadian yang berinteraksi dengan dukun, orang indigo dan paranormal tadi, yang berinteraksi dengan mereka itu bukan ruh orang yang meninggal, tapi semua itu adalah setan. Kenapa? Karena bagaimanapun orang yang mati, apapun keadaannya saat dia mati dan di tempat manapun, maka dia hanya akan dikumpulkan oleh Allah di alam barzakh.
Dan dia tidak mungkin menjadi ruh yang bergentayangan atau menjadi arwah penasaran yang kemudian mencari orang menzoliminya dan mencari pembunuhnya. Apalagi ruh ini kemudian mereka misalnya mencari hal-hal tentang urusan duniawi yang itu sudah tidak bermanfaat lagi bagi keberadaan dia sebagai ruh dan orang yang sudah meninggal. Demikian sahabat muslim, semoga bermanfaat.